Hai, kita ketemu lagi di spesial podcast RRI Kendari bersama dengan saya Yuda. Dan yang spesialnya untuk hari ini kita kedatangan Radio Star RRI Kendari dan juga mewakili Sulawesi Tenggara di tingkat nasional. Dia adalah Ifdal Long. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap warga negara Indonesia yang baik, ketuhanan yang Maha Esa yang pertama. Ketuhanan yang Maha Esa yang pertama, guys. Yes, itu salah satu penyemangat kita. Ifdal sudah bersama dengan kita untuk di spesial podcast RRI. Ifdal, sekian lama setelah kamu mengikuti ajang kompetisi bintang radio yang baru-baru ini di tahun 2023 itu, kamu kemana saja nih? Selama ini Ya. saya waktu 2019 sempat ikut bintang radio juga. Yang pertama kali itu juara 2. Dan setelah itu ditawari untuk mengisi acara RRI juga. Makanya saya nggak pernah bisa lupa dengan RRI, tetap biru-biru. Untuk mengisi acara musik di Bau-Bau. Nah, pada saat menjadi bintang tamu di Bau-Bau dengan RRI Kendari, kan di Bau-Bau ada RRI Bau-Bau juga ya. Dan dipanggil setelah itu mengisi di beberapa kafe untuk acara produksinya RRI. Dan di salah satu tempat event RRI itu di live musik di kafe, ternyata ada tamunya itu orang kantoran, anak-anak perbankan. Nah, disitulah awal karir saya untuk stay di Bau-Bau. Nah, di situ tuh, guys, ternyata si Ifdal Long ini dia tuh gara-gara dipanggil ikut event di RRI di Bau-Bau, akhirnya ada salah satu pihak, kita sebutkan aja perbankan. Itu dia tertarik melihat mungkin penampilanmu. Terus kemudian kamu orangnya juga smart, langsung ditawari bekerja dan kamu tidak menunda-nunda itu. Tidak berpikir dua kali karena situ baru tamat SMA habis lulus ujian karena saya angkatan Covid, jadi ujian nasional dihapuskan. Salah satu angkatan yang paling beruntung. Dan dari situ ditawarkan setelah saya balik di Kendari. Jadi jobnya itu acaranya RRI malam minggu, balik di Kendari hari minggunya. Hari Seninnya dapat telepon bahwa ini boleh nggak datang interview, kayak ngangong-ngangong kayak dunia kerja nggak pernah daftar. Pertama dikira penipuan kan, jadi kayak aku make sure ke get kontak. Wah, oh ya, memang dia HRD-nya dari perbankan di Bau-Bau. Jadi saya coba di WhatsApp dan saya berangkat, disuruh datang itu sore, Senin sore. Tapi saya bilang ke HRD-nya itu saya baru tiba. Jadi mungkin kalau hari Selasa atau Rabu bisa. Jadi untuk interviewnya itu diundur ke hari Selasa sore. Jadi paginya langsung berangkat urus berkas. Kamu juga sempat bingung ya? Tadi, ini jangan sampai penipuan nih. Itu barangkali ada yang iseng-iseng bahwa kan banyak penipuan melalui telepon yang hacker mengatasnamakan ini dan itu, ternyata tiba-tiba kelabus dan alhamdulillah ternyata real, bukan penipuan. Dan ternyata itu real. Di tahun 2020 akhir itu udah mulai kerja di perbankan. Next kita tahan dulu tentang karirnya Ifdal nih guys ya. Kita mau flashback ke belakang tentang perkembangan bintang radio atau Radio Star di awal di tahun berapa yang pertama kamu ikut? 2019. Itu Ifdal pertama ikut seperti apa? Bisa diceritakan awalnya apa-apa? Itu sebenarnya kalau untuk mengikuti bintang radio, perkembangan bintang radio itu tiap tahun pasti saya selalu nonton. Dan ada rasa kayak kapan dia bisa tampil juga kayak begitu gitu ya. Karena mungkin dari kecil nih suka lihat nih bintang radio. Euforianya tuh kayak bintang radio ini kayak banyak jebolan artis juga, kayak Tiara Andini, ada Dewi Gita juga, ada Aksesya, pokoknya banyak lah artis-artis ajang pencarian bakat yang terkenal juga yang pernah ikut jadi alumni bintang radio. Dan saya itu kan tipikal orang yang kalau mau ikut sesuatu harus searching dulu, kayak harus ini apa sih dia, apa sih jebolannya ini. Setelah saya searching ternyata bintang radio ini memang ajang yang besar. Dari dulu sampai sekarang. Legend lah boleh dikata. Banyak juga artis-artis besar yang menjadi alumni di bintang radio dan akhirnya saya tertarik untuk mencoba ikut, tapi ada kendalanya. Karena setiap perjalanan tuh pasti ada kendala. Tidak semulus apa yang kita bayangkan. Betul sekali. Dan saya berpikir kayak, bintang radio ini kayak di Kendari banyak loh orang-orang hebat. Dan ini
menjadi istilah itu kalau Bintang Radio adalah ajang lebarannya para penyanyi. Berarti otomatis semua penyanyi yang dari skillnya luar biasa sampai dardir-dur itu berarti sudah berkumpul dong di Bintang Radio. Kayak ya udah deh, nggak usah ikut. Ya kan sempat di tahun 2019 kamu awal ikut kan? Ya. Kamu sempat kompetisi, kamu melihat di atas kamu kan ada banyak senior tuh kan? Iya Kak. Gimana rasa nervousnya? Gimana rasa kamu untuk wah saya ini kan baru nih? Itu adalah dorongan juga dari teman-teman semua. Sebenarnya dari teman-teman yang penyanyi juga. Oke. Kayak kalau nggak dicoba, bagaimana mau tahu rasanya? Tapi itu pun berpikir kayak, iya ya teman-teman aja. Yang maksudnya yang punya cuman bermodalkan menyanyi di kamar mandi, mereka pede masa berani ya. Ifdal Long ini masa nggak bisa? Masa dikalah sama mereka? Tapi ikut mendaftar dan itu pesertanya di tahun 2019 itu pesertanya lumayan banyak. Ada 112 kalau nggak salah. Iya benar. Nah 112 peserta dan di situ saya makin terpacu karena melihat ini jangan jadikan ajang untuk bersaing, tetapi kita harus belajar bagaimana melihat potensi kita sampai sejauh mana. Dan itu ada 3 tahap. Tahap pertama audisi, alhamdulillah lolos, terus semifinal, dan ternyata lolos lagi di grand final. Dan itu adalah lagu yang memang genrenya Ifdal waktu di 2019 karena penyanyi favoritku juga ada Tulus, lagunya Tulus Adu Rayu. Masih ingat ternyata ya. Jadi sejarah Bintang Radio atau Radio Star yang Ifdal ikut itu memang di tahun 2019 awal. Dan tidak menyurutkan semangat kamu di 2019. Ya, untuk ikut lagi di tahun lagi. Tapi bebannya bertambah. Karena ini kita berpacu dengan diri sendiri kayak di 2019. Saya juara 2. Kalau di 2023 saya stucknya di juara 2 lah. Atau mentok-mentok di juara 3 masuk grand final aja udah bersyukur. Karena di 2019 itu kita harus pertahankan bagaimana konsistensinya kita untuk skill dan penampilan tetap bisa menunjang untuk masuk ke grand final. Nah, sebenarnya untuk bebannya lebih beban di 2023 kayak karena itu lagi tadi yang kita harus pertahankan konsistensi kita untuk tetap paten dan tetap harus masuk ke grand final. Ya, secara kan di 2019 Ifdal sudah berada di posisi kedua, runner up kedua ya, dan akhirnya masuk di tahun 2023 setelah Covid. Ya kan? Ya kan Covid ya. Baru ada lagi Radio Star sehingga kamu melihat ada peluang lagi nih. Ifdal harus merasakan di tingkat nasional. Boleh diceritakan dikit nih persiapan pada saat di tahun 2023. Di tahun 2023 itu posisinya Kak, saya kan kerja di perbankan. Itu tuh. Nah, ini adalah rintangannya juga karena teman-teman mungkin tahu sendiri perbankan itu pasti ketat dan perfeksionis. Nah, jadi untuk izin itu pertama mau ajukan cuti dulu. Nah, diajukan cuti, alhamdulillah dikasih cuti 5 hari. Akhirnya langsung daftar, itu pun daftarnya H-2. Hampir terlambat kayaknya. Iya, karena menunggu surat cuti keluar. Cutinya itu berminggu-minggu. Jadi di situ guys, ini Ifdal Long ini pada saat dia mau di tahun 2023 mengikuti Radio Star itu dia agak sedikit terbentur dengan aktivitasnya sudah menjadi seorang karyawan salah satu perbankan di Bau-Bau. Sehingga dia harus berusaha untuk mencari celah, bikin pengajuan cuti, setelah itu baru bisa. Syukur dan akhirnya, nah jadi itu di ACC cutinya tuh Kak, hari Jumat siang itu katanya sudah ada keputusannya dari bos, dari pimpinan. Tapi sampai malam kok ini belum ada nih penyampaian. Saya nggak bisa bilang ini di ACC kalau suratnya saya belum lihat. Karena takutnya ini ternyata ada perubahan lagi, lagi pekerjaan ini yang harus ditambahkan. Nah, terpaksa saya menelpon ke pihak umum, ke bagian umum, saya konfirmasi Kak, ini cuti saya di ACC apa tidak? Soalnya kalau misalkan di ACC saya harus berangkat subuh paginya karena untuk ikut lomba Bintang Radio. Nah, katanya di ACC itu baju tampil belum dijahit karena masih sudah beli kain. Benar. Nah, untungnya saya punya penjahit langganan. Hai Narti, penjahit langganan saya. Yang selalu menjahit set. Nah, saya langsung telepon, saya kirimin modelnya. Ini modelnya bajunya, akhirnya dia jahit cuma 2 hari 3 baju. Nah, dari situ saya mulai prepare dari lagu, memang sudah diulik
untuk bintang radio, dan akhirnya saya fokus ke kostum karena lagu udah aman. Fokus ke kostum dan beberapa improvisasi untuk penampilannya lagi. Dan alhamdulillah sudah tiba di Kendari, langsung ikut technical meeting, dan technical meetingnya itu besoknya udah lomba. Baju saya baru dikirim siangnya. Jadi dari bau-bau ke Kendari. Kayaknya pikiran kamu terganggu nih, kostum saya belum nih. Langsung asam lambung juga naik. Nah, ada satu yang menjadi timbul pertanyaan Yuda sendiri. Seberapa penting kostum pada saat kamu akan ditampil? Kayaknya memang kamu orang yang sangat memperhatikan hal itu, stylish di atas panggung. Karena sebenarnya entertain itu adalah kita menghibur, tetapi bagaimana cara orang bisa melihat dengan matanya, dengan perasaan itu enak dilihat. Jadi bukan hanya skill saja, tetapi harus diimbangi dengan beberapa performance lainnya. Contohnya, kalau saya sendiri, saya tidak akan mau tampil kalau saya tidak siap dengan penampilan dan merasa ini belum bagus, kayak harus ganti dan mencari titik nyaman. Karena kalau ketika kita tampil dengan performance dan looking yang bagus, akhirnya kita itu menambah kepercayaan diri kita di depan umum. Karena itu lagi tadi kita harus mengenakan audiens kita. Karena mungkin bagian dari penampilan ketika akan menjadi peserta Radio Star, penampilan itu menjadi penilaian juga kan? Dan di mana dunia entertain sekarang kita kalau update, kita harus lihat sekarang perkembangannya ini lagi tren. Jadi sebenarnya menjadi seorang penyanyi atau entertain itu bukan cuma hanya mengedepankan skill, tetapi juga harus mengikuti apa yang tren dan apa yang up to date di zaman sekarang. Jadi sangat penting penampilan. Nah, saya ke ini lagi nih, Ifdal, tentang pada saat kamu berada di bau-bau nih udah kerja, ternyata saya udah dapat informasi kamu juga tetap menyalurkan hobi dan bakat kamu. Betul sekali. Main cafe to cafe, benar nggak itu? Betul Kak. Jadi sebenarnya Ifdal itu mulai nyanyi reguler nanti pas kerja di bau-bau. Tapi ingin jadi penyanyi dari sini ke sini itu dari dulu. Nah, ini adalah fun fact yang baru aku ceritain ke teman-teman podcast RRI. Jadi awal karir itu Ifdal mulai menyanyi dari kecil, dan itu no budget. Kayak untuk mencari nama kayak sini bisa menjadi acara menjanku bayar saya. Nah, mulai dari situ SMA juga, SMA sudah mulai juga dipanggil ke ini acara-acara event-event. Tapi jujur saya nggak pernah masalahin budget. Padahal misalkan kalau nyanyi itu kan saya tetap harus prepare kostum. Walaupun saya jahit, walaupun saya beli, yang penting tampil dulu lah. Yang pertama kita nggak rugi karena orang-orang tahu kita. Dan itu ibaratnya kita cari nama dan cari panggung di mana kita bisa mengenalkan diri kita ke orang-orang banyak. Kalau kita nggak berkorban, kita nggak akan dapat hasil yang bagus. Nah, jadi dari situ SMA saya pernah menyanyi di salah satu kafe di Kendari juga, dan beberapa event besar itu bayarannya nasi dos kayak nasi kotak gitu ya. Bayar aja. Tapi nggak apa-apa ya. Tapi karena memang nggak jadikan persoalan. Karena memang hobi. Dan ini hobi yang kayak dari dulu kalau nonton ajang pencarian bakat ada dulu yang cilik-cilik. Tiap sore itu hari libur saya udah stay di depan televisi, nggak boleh ke skip. Setelah nonton acaranya, saya cosplay jadi pesertanya dan bayangkan menyanyi di dalam kamar. Aku kunci kamar, menyanyi, bayangkan kamu ada di panggung itu dan memiliki banyak penonton gitu ya. Jadi memang sudah terbayang ya Fidel ya di dirimu bahwa saya akan menjadi seorang radio star. Pada saat SMA itu mulai karir menyanyi dan tanpa meminta budget, berapapun yang seikhlasnya bayar aja, yang penting saya sudah pernah rasa menyanyi di panggung ini. Nah, tapi sekarang alhamdulillah orang-orang udah tahu. Ini sekali nyanyi gini. Sudah harus ada digitnya kalau mau hubungi Fidel nih. Iya dong, udah profesional. Kalau RRI ikhlas lahir batin. Karena sekali di udara tetap di udara ya. Sekali di udara tetap di udara ya. Ifdal, kita kembali ke tentang kamu udah bernyanyi di bau-bau, terus kemudian berkarir juga di salah satu perbankan. Nah, membagi tugasnya itu. Betul. Ifdal Long, bagaimana kamu membagi tugas? Membagi waktu itu memang agak susah, Kak. Jadi saya pernah dapat surat teguran.
Oh ya, cericol dikit boleh, nggak apa-apa. Jadi saya ada event. Iya. Nah, ini saya jelaskan dulu. Saya di bawah-bawah itu nggak pertama nyanyi reguleran pakai nama sendiri. Tapi karena sudah sering dari panggung ke panggung, dari kafe ke kafe, akhirnya saya dipanggil bergabung di salah satu band. Kalau di bawah itu mereka yang paling famous, yang paling terkenal banget. Ada Memorable. Hai Memorable, teman-teman Memorable. Iya. Nah, jadi awal karir untuk saya berani menyanyi dengan band itu dengan Memorable. Itu pun Kak tawarannya 3 kali panggilan, mereka panggil 3 kali. Baru kamu mau? Iya, kayak kenapa? Kembali lagi ke insecure kayak di bawah ini standar penyanyi itu yang betul-betul gong dan wah suaranya gila. Gila ya? Dengan saya bukan orang bau-bau, saya hanya pendatang dan dipanggil untuk bergabung ke band yang memang orang bau-bau asli yang punya band. Nah tapi tawaran pertama saya di chat kayak basa-basi untuk mau nggak ikut job, kita mau event di sini untuk wedding. Iya Kak boleh tapi sih masih ada Zoom, padahal tuh nggak ada Zoom sama sekali. Tawaran kedua itu ditawarin lagi di wedding lagi. Nah ini wedding yang saya kayak oke, boleh karena setelah saya tanya budget dan ya lumayan. Iya, ini adalah royal wedding. Jadi royal wedding itu dia ngundang artis Semi Simorangkir. Ya, dan ini kamu mau dipadu-padankan nih sama Semi Simorangkir loh di event itu. Walaupun kita jadi backing vokal Semi pada saat itu, tapi untuk portofolio story kan kayak hai guys. Keren ya. Nah, jadi di situ oke Kak, saya nggak berpikir panjang. Langsung ciao. Nah dan di situ saya job bersama pasangan saya di Radio Star 2023 ada Amira. Kita job bareng, dia dipanggil juga Amira. Yana, dia Radio Star 2020 kalau nggak salah. Iya betul. Nah dan saya bertiga. Ada juga satu temanku orang bawa juga. Jadi kita berempat di situ. Nah jadi backing vokalnya si Semi Simorangkir. Disitulah awal kenalnya Memorable dan juga awal kenal Amira Julan. Amira Julan sama Yana yang Radio Star. Jadi kita kayak oh ini ya kayak hai Kak. Akhirnya bisa gitu ya kamu. Dan untuk membagi waktunya sendiri pun dari aktivitas pekerjaan di situ saya coba untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat karena ini adalah hobi. Dan pekerjaan itu harus saya selesaikan terlebih dahulu. Karena tujuan utama saya bekerja dan menyanyi itu adalah sampingan untuk menghilang stres. Jadi bagaimana cara saya membagi waktu? Yaitu saya harus menyelesaikan pekerjaan. Jadi saya biasa nggak ambil jam istirahat untuk bisa job lanjut malamnya. Jadi memang kita harus survive sih. Survive ya, dibutuhkan energi yang besar. Kita nggak boleh malas-malasan. Iya, nggak boleh malas-malasan. Apalagi di usia yang muda yang bersinar itu adalah Ifdal Long karena ya ini apa ya? Di dunia kamu ini kayaknya memang lebih ke entertain, menyanyi dan ya rasanya bisa dibedakan nyanyi dengan -1 mana enakan, -1 atau main full band. Untuk pribadi awalnya saya lebih nyaman dengan -1 Kak. Jadi misalkan dulu kalau misalkan mau pergi ke wedding, saya pasti lebih aman sudah merasa kayak pasti ada suruh menyanyi nih. Udah pasti udah siap nih. Iya, pesta-pesta dari temennya orang tua kan kalau pasti suruh anak mau menyanyi. Jadi saya dulu tuh standby flash disk itu ada 100 -1 jadi situ sudah siap. Karena dulu belum pernah merasakan band dan menyanyi secara diiringin live. Itu jadi masih kayak ragu-ragu masuknya di mana karena saya tipikal penyanyi yang kalau menyanyi harus rapi dan itu partnya harus sesuai dengan lagu originalnya. Nah pada saat kenal dengan Memorable itu ternyata lebih enak menyanyi pakai band karena yang pertama feel-nya lebih dapat ketika kita menyanyi. Player teman-teman pemainnya itu bisa mengikuti feel dari kita ataupun sebaliknya. Jadi kita nyatuin feel dulu dan yang paling terpenting adalah kalau kita lagi nyanyi itu semua orang mungkin bisa bernyanyi. Tetapi cara memasukkan feel dalam lagu, cara kita menyampaikan apa makna lagu itu yang susah, yang tidak semua orang punya untuk dipresentasikan. Dal. Jadi kedepannya masih main dengan apa nama band kamu tadi? Memorable. Sampai sekarang masih. Dan ini sebenarnya ada job
di tanggal 27. Oke. Ada mau duet sama artis ibu kota juga. Gitu. Kapan? 27? Tanggal 27 Juli. Nanti teman-teman boleh follow Instagram Memorable. Asik. Dan Ifda Long. Bukannya AA Raffi yang mau datang? Bukan. Itu di Kendari. Oh, Kendari. Oh, di Bau-Bau nanti. Iya, di Bau-Bau. Oke. Nah, ada rencana nggak bandnya kamu akan mengeluarkan satu lagu atau single yang kalian mau garap? Bocorannya aku sempat dengar juga sih, tapi apakah benar nih? Saya mau tanya langsung ke vokalisnya nih. Jadi sebenarnya di Memorable itu kan dia band bergenre R&B. Iya. Nah, untuk pengeluaran single itu kita sekarang masih fokus untuk ke entertain job. Jadi event dan job itu masih fokus di situ, Kak. Iya. Untuk buat single memang ada, tapi untuk nama Memorable belum. Tapi kalau dari individu dari pemain Memorable-nya memang sudah ada yang punya single. Ya, dan juga beberapa vokalisnya sudah punya single juga. Oke. Ifdal, sudah pernah nyoba-nyoba bikin lagu sendiri nggak? Untuk bikin lagu sebenarnya belum, tapi kemarin ada tawaran untuk menjadi dikasih single, jadi dikasih lagu. Misalkan jadi gitaris dari Memorable, Theo itu punya, dia memang songwriter, jadi dia suka bikin lagu juga. Nah, disodor ke kamu? Ya, dia bilang aku punya lagu yang pas dengan. Jadi aku baru masuk di Memorable. Iya, langsung dia bilang pada saat latihan, setelah latihan besoknya kita nongkrong, dia bilang aku punya lagu buat kamu, ini cocok dan memang kamu banget. Jadi kan lagunya itu udah dibikin setahun 2 tahun kalau nggak salah, tapi dia masih cari warna suara dan karakter vokal yang pas buat lagu. Udah di-tag belum lagunya? Penasaran nih. Tunggu aja nanti. Oke. Nanti kalau udah ada lagunya nanti dikirim ke seluruh RRI ya. Wajib banget. Ya. Oke guys, ternyata Ifdal ini sudah mempunyai band dan kita menantikan juga nanti karyanya yang memang sebentar lagi akan keluar ya. Amin. Kita akan juga menantikan, ternyata Ifdal udah lebih srek main bandnya. Yes. Ngeband dan oke, genrenya tadi saya belum nanya genrenya itu R&B. Nah, R&B ini ya? juga salah satu kenapa keren tuh di Bau-Bau itu Ifdal yang ditawarkan untuk masuk di Memorable. Jadi yang lucunya itu Kak, kenapa aku insecure untuk masuk di Memorable, karena mereka sempat buka audisi. Iya. Karena Memorable itu punya vokalis, tapi vokalis semua kerja semua, diperbankan juga. Nah, dan kebetulan teman vokalis yang perbankan itu temanku juga, satu kantor. Nah, dia dimutasi, mereka cari vokalis, dan satunya itu vokalis yang cewek pergi kuliah ke Jogja, seni musik juga. Nah, jadi di situ mereka bingung untuk cari vokalis. Pada beberapa hari sebelum dapat tawaran dari mereka, aku sering nongkrong live musik juga di Bau-Bau, dan sempat beberapa kali ditawarkan untuk nyumbang, nyanyi. Nah, mereka di situ bilang kayaknya Ifdal masuk deh di genre kita. Nah, tapi di situ Ifdal belum dapatkan. Saya sendiri pun kayak ini genre musikku di mana ya? Kayak belum menemukan genre yang sesungguhnya itu di mana. Nah, mereka bilang kamu cocok R&B gini. Tapi aku bilang kayak, Kak, kita salah. Kesian. Bukan saya kesian ini. Enggak, katanya kamu cocok di sini. Aku dikirimin list. Udah. Ada beberapa lagu 50-an list mereka yang harus kepelajari, dan ini aku pernah dengar tapi nggak pernah dibawain. Ada juga beberapa lagu yang kayak ini nggak mungkin dibawain secara live loh. Kayak ini lagu untuk back sound, tapi ternyata pada saat latihan enak. Keren. Enak, bejiar. Fix. Ya mungkin karena bandnya itu profesional dan juga. Memang mereka main juga enak dan feel-nya dapat. Akhirnya dari situ mulai dapat job dari mereka. Tapi awalnya belum dimasukin ke grup dan ibaratnya masih freelance lah di Memorable, kayak Ifdal bisa nggak tanggal segini ini nih. Ada nggak yang kosong ya? Boleh. Nah, setelah beberapa 1-2 bulan ikut di Memorable, dan akhirnya kita mereka sepakat untuk merekrut Ifdal ke dalam grup Memorable dengan banyak pertimbangan. Padahal mereka udah buka audisi, ada beberapa juga penyanyi-penyanyi Bau-Bau yang memang top. Tapi kata mereka belum pas nih. Ada yang suaranya bagus tapi bukan Memorable. Nah, dan katanya mereka lebih pilih untuk Ifdal
kamu masuk di Memorable. Karena Ifdal mungkin juga sosok orang yang suka ngedance ya. Ya, pinter mengimbangi karena musik yang apa tadi? R&B. Dan memang setelah masuk di Memorable, Ifdal paham kayak kan? oh ternyata memang genreku R&B. Keren sih kalau. Ya dan juga ya Ifdal, saya sempat melihat loh ada potongan-potongan cuplikan lagu kamu itu tiba-tiba saya lihat loh itu kayak dia semacam muncul di real video dan itu banyak orang yang like. Itu siapa yang punya ini? Nah, jadi kalau untuk apakah kamu sengaja nge-post atau ada orang lain yang iseng-iseng? Jadi kalau untuk awal cover itu Kak, ya cover. Lagi saya sebenarnya tipikal orang yang pemalu untuk menunjukkan ini loh skillku. Iya. Masih nggak pede sama insecure. Iya. Nah tapi mungkin karena orang-orang yang orang-orang di sekitarmu nih mendorong. Kayak, ini anak berpotensi sih sebenarnya. Iya. Akhirnya mau tidak mau ya udah gas-gas aja lah. Oke. Skuy. Nah, awalnya tuh cover lagu di YouTube. Ada namanya Om Ino. Om Ino itu dia salah satu kameramen video klipnya Nasar yang lagunya Gejolak Asmara waktu di Makau. Itu meledak nggak? Oh, meledak. Meledak di Sekarang YouTube. viewersnya sekitar 100 ribuan. Nah ditawarkan untuk ambil bikin cover ya Ifdal. Kamu gini untuk dia pernah juga kayak untuk konten YouTube-nya dia jadi yaudah Kak nggak apa-apa deh. Itu the real one take yang kayak nggak ada edit suara, nggak ada edit gambar, pokoknya cuma one take upload. Tapi aku bilang kayak oke lah ini mungkin hanya kayak lucu-lucuan seru-seruan aja seru-seruan. Kayak oke nggak apa-apa. Tapi berjalannya setelah 3 bulan temanku bilang kan aku suka nih di WhatsApp, IG, di Facebook juga dulu masih aktif di Facebook. Terus temanku bilang, Ifdal kamu udah lihat viewers cover kamu? Kenapa? Udah ribuan kayak? Oh 1000. Kalau 1000-an biasa. Pas aku lihat, hah? Udah 30.000 kayak, siapa yang nonton ini? Dan komennya tuh banyak. Dan alhamdulillahnya semua positif. Iya, positif semua. Itu dia. Karena di situ aku cover 3 lagu, lagu Bugis, lagu dari Muna, Lemonipi, Mapa Dendang, sama lagunya Beyonce Listen. Dan itu yang membuat kamu akhirnya kamu lebih percaya diri untuk bikin konten. Kayak oke, ini adalah langkah awal kayak di sini aku udah bisa lihat kayak ternyata orang. Yes. Ifdal, ini entah apa ya, aku melihat dapat informasi bahkan kamu bakal mengikuti sebuah kompetisi yang besar, tapi kamu tadi sempat mengatakan dirahasiakan dulu Kakak Yuda. Tapi ya mungkin kita agak spill dikit tipis-tipis saja ya Ifdal ya. Kita akan dukung Ifdal Long di sebuah ajang kompetisi yang besar. Dan dia nanti akan membawa nama besar Kendari, Sulawesi Tenggara secara umum. Kita dukung aja, nanti tunggu tanggal mainnya ya. Oke, baik. Radio Star, Ifdal Long sudah hadir di podcast Ifdal Long sudah hadir di podcast RRI Kendari spesial. Dia adalah jebolan dari Radio Star 2023 di Nado waktu itu. Dan itu adalah perjalanan yang paling luar biasa Kak Yuda karena di situ the real pelajaran. Alhamdulillah bersyukur dengan pernah ikut Radio Star itu di Manado. Di situ adalah langkah yang betul-betul membawa perubahan besar dalam diri Ifdal. Oke, terima kasih Ifdal sudah mau main ke podcast RRI dan jangan bosan-bosan, kita tunggu nanti kehadiran kamu berikutnya. Oke, cek di sound demikian. Terima kasih.